Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan membahas 15 soal tentang tes P3K untuk guru SD, SMP, SMA, dan SMK. Mudah-mudahan bermanfaat dalam menghadapi tes P3K minggu ini, bulan ini, dan di tahun-tahun yang akan datang. Dicek videonya ya, jangan di-skip. Disimak dari nomor 1 sampai selesai, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Selamat belajar. Langsung saja kita mulai. Untuk soal nomor 1, Ibu Nita ingin siswanya dapat mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam meningkatkan kualitas bahan pangan untuk manusia. Materi ajar yang tepat yang diberikan kepada siswa supaya tujuan Ibu Nita tercapai adalah A. Proses pembuatan protein sel tunggal. B. Golden rice sebagai beras kaya nutrien. C. Pembuatan tanaman transgenik melalui DNA rekombinan. D. Pembuatan makanan melalui teknologi fermentasi. Jawaban yang benar adalah D, yaitu pembuatan makanan melalui teknologi fermentasi, misalnya tapai, yogurt, kecap, dan lain sebagainya. 2. Pak Dias sedang mengimplementasikan model pembelajaran kooperatif di kelas pada topik atau kegiatan menemukan sifat-sifat bayangan pada lensa cembung. Kegiatan yang tepat yang harus dilakukan Pak Dias pada fase kelima atau evaluasi formatif adalah A. Meminta kelompok untuk presentasi hasil, kelompok lain cukup mendengarkan saja, guru memberikan umpan balik dan penguatan. B. Meminta kelompok untuk presentasi hasil, memberi kesempatan kelompok lain untuk menanggapi, guru langsung memberikan penilaian. C. Meminta kelompok untuk presentasi hasil, memberi kesempatan kelompok lain untuk menanggapi, guru mendengarkan dan menilai. D. Meminta kelompok untuk presentasi hasil, memberi kesempatan kelompok lain untuk mendengarkan saja, guru tidak memberikan tanggapan. Jadi jawaban yang benar adalah C, di situ C sempurna, karena meminta kelompok untuk presentasi hasil, kemudian memberikan kesempatan kelompok lain untuk menanggapi, guru mendengarkan dan menyimak, lalu memberikan nilai, menilai hasil kerja mereka. Jadi nomor 2 adalah C. 3. Pak Hamdan sedang membuat rencana pembelajaran tentang pembuatan magnet dengan cara induksi elektromagnetik. Persepsi yang tepat dilakukan Pak Hamdan adalah menggali pengetahuan awal siswa terkait A. Rangkaian listrik dan sifat-sifat magnet. B. Rangkaian listrik dan medan magnet. C. Medan listrik dan medan magnet. D. Rangkaian listrik dan medan magnet. Untuk jawaban yang tepat pada soal nomor 3 ini adalah A, yaitu Pak Hamdan melakukan apersepsi tentang rangkaian listrik dan sifat-sifat magnet, bahwa kutub yang senam akan tolak-menolak, kutub yang tidak senam akan tarik-menarik, begitu seterusnya. 4. Perhatikan beberapa KD berikut ini. KD sikap, melakukan kerjasama dalam percobaan. KD pengetahuan, menjelaskan sifat bahan konduktor listrik yang baik. KD keterampilan, melakukan penyelidikan sifat bahan konduktor listrik yang baik. Berikut ini adalah teknik penilaian yang sesuai untuk 3 KD di atas secara berurutan. A. Tes tertulis, observasi, tes kinerja. B. Observasi, tes tertulis, tes kinerja. C. Observasi, tes tertulis, observasi. D. Observasi, tes kinerja, tes tertulis. Jawaban yang benar pada soal nomor 4 ini adalah B, yaitu untuk KD sikap, guru melakukan observasi. Untuk KD pengetahuan, guru melakukan tes tertulis. Untuk KD keterampilan, guru memberikan tes kinerja. Jadi sekali lagi jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Perhatikan indikator butir soal berikut. Mendeskripsikan ciri-ciri rangkaian paralel. Butir soal yang paling sesuai untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut pada paper and pencil test adalah
A. Sebutkan ciri-ciri rangkaian paralel. B. Tuliskan ciri-ciri rangkaian paralel. C. Jelaskan ciri-ciri rangkaian paralel. D. Beri ciri-ciri rangkaian paralel. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 5 ini adalah C, yaitu jelaskan ciri-ciri rangkaian paralel. Jadi siswa diminta untuk menjelaskan ciri-cirinya. Gitu. Nomor 6. Perhatikan kompetensi berikut ini. Menjelaskan proses fotosintesis melalui percobaan-percobaan tentang proses tersebut. Apabila Anda ingin siswa mencapai kompetensi tersebut, alat atau bahan atau media yang tepat yang harus Anda gunakan dalam pembelajaran adalah A. Media berbasis IT, B. Spesimen asli, C. Video fotosintesis, D. Puzzle fotosintesis. Jadi untuk jawaban yang benar pada soal nomor 6 ini adalah C, yaitu video fotosintesis. Ini akan lebih memudahkan guru dan siswa dalam memahami pembelajaran. 7. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari titik-titik A. Silabus untuk pembuatan indikator dan tujuan pembelajaran dalam upaya mencapai KD. B. Silabus untuk membuat tujuan pembelajaran dan materi dalam upaya mencapai KD. D. C. Silabus untuk pembuatan indikator dan penilaian dalam upaya mencapai KD. D. Silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. 8. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jadi jawaban yang benar dan pas adalah B, yaitu menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. 9. Penetrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran semakin lembaga sekolah memanfaatkan teknologi TIK sebagai sumber daya memberikan kontribusi terhadap kualitas pembelajaran. Tetapi, sebagai bagian dari revolusi industri 4.0, siapapun tidak bisa menghindar terhadap hadirnya TIK. Pernyataan berikut yang benar menurut argumen tersebut adalah A. Sebagai guru abad 21, guru harus menyesuaikan diri dengan cara kerja logika, teknologi, dan media, sehingga bagaimanapun guru harus mengikuti kehendak teknologi dan media. B. Kehadiran TIK ini tidak harus dihadapkan secara frontal pada peran guru, karena TIK bisa berjalan secara paralel dan saling mengisi di antara peran guru dan peran teknologi, serta media untuk memecahkan problem pembelajaran. C. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menghentikan pengaruh teknologi dan media dalam dunia pendidikan, karena itu guru harus beradaptasi dengan perkembangan baru ini. D. Guru sampai kapanpun tetap merupakan kekuatan tersendiri dalam proses pembelajaran, sehingga kehadiran TIK tidak perlu diperhitungkan karena teknologi dan media tidak bisa mengganti peran guru dalam proses pembelajaran. Jadi untuk jawaban yang benar dan pas adalah B, yaitu kehadiran TIK ini tidak harus dihadapkan secara frontal pada peran guru, karena TIK bisa berjalan secara paralel dan saling mengisi di antara peran guru dan peran teknologi serta media untuk memecahkan problem pembelajaran. 10. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen pada perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktek yang diperkuat. Hal ini merupakan hasil interaksi antara A. Stimulus dan respon, B. Guru dan murid, C. Orang tua dan anak, D. Pelatih dan peserta didik. Jawaban yang benar adalah B, yaitu hasil reaksi antara guru dan murid. Terciptalah pembelajaran. 11.
Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat merupakan A. Evaluasi hasil, B. Evaluasi outcome, C. Evaluasi input, D. Evaluasi proses. Jawaban yang benar adalah B, yaitu evaluasi outcome. Jadi hasil dari pembelajaran kemudian digunakan, diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. 12. Penilaian terhadap karya-karya siswa selama proses pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan terorganisir yang dikumpulkan selama periode tertentu dan digunakan untuk memantau perkembangan siswa baik mengenai pengetahuan, keterampilan maupun sikap siswa terhadap mata pelajaran yang bersangkutan merupakan A. Observasi, B. Wawancara, C. Penilaian produk, D. Penilaian portofolio. Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu penilaian portofolio. Jadi penilaian terhadap karya-karya siswa selama proses pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan terorganisir yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu dan untuk memantau perkembangan pembelajaran itu disebut portofolio. 13. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut kecuali A. Objektif, B. Adil, C. Kooperatif, D. Terpadu. Jawaban yang benar adalah C, yaitu kooperatif. Jadi kooperatif adalah yang bukan prinsip-prinsip asesmen hasil belajar. 14. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. A. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. B. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jadi jawaban yang benar adalah A, yaitu menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. 15 atau soal yang terakhir. Pak Andi sedang mengimplementasikan pendekatan saintifik di kelas pada topik atau kegiatan listrik dinamis. Kegiatan yang tepat yang harus dilakukan Pak Andi pada langkah mengasosiasi M4 adalah membimbing titik-titik. A. Melakukan percobaan dan mengumpulkan data. B. Mengumpulkan data dan menarik kesimpulan. C. Mengumpulkan data dan menganalisis. D. Menganalisis data dan menarik kesimpulan. Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu langkah mengasosiasi M4 adalah membimbing, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Jadi jawabannya adalah D. Demikian tadi 15 soal tes P3K guru SD, SMP, SMA, SMK. Mudah-mudahan dapat membantu rekan-rekan guru yang mengikuti tes P3K minggu ini, bulan ini, dan di tahun-tahun yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.